Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spamtara, jumpa lagi dengan saya Hanzafati Aulia Rahman dari kelas 8 Al-Khalil. Sahabat Spamtara yang ada di studio dan di rumah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam beraktivitasnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial kita dari SMA Integral Lukman Al-Hakim. Nah, di sini nih ada siapa aja ya kalau boleh tahu? Kita perkenalan dulu ya dari sini. Halo semuanya, kenalin, nama aku Ara. Aku kelas 12 sekarang. Terus di sampingku ini ada temanku. Halo semuanya, kenalin namaku Rara. Aku juga dari kelas 12 SMA Lukman Al-Hakim. Iya, ini ada juga teman saya yaitu Kak Agatha. Ya, perkenalkan nama saya Agatha Safira. Saya dari kelas dan Kak Taro. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas dari yang awal dulu ya. Nah, kakak-kakak di sini pada join OSIS ya? Iya, betul. Di sana OSISnya kira-kira memang terlalu sibuk atau gimana? Gak juga ya? Kalau dibilang sibuk sih sibuk sebenarnya, karena kan di sana kita ada asramanya juga ya, asrama sama sekolah. Jadi kita mengurus dua hal tersebut. Jadi kayak nggak ada sebenarnya. Kalau waktu biasa ya biasa aja gitu sih sebenarnya. Tapi kalau di asrama tuh biasanya kita tiap waktu gitu loh harus menertibkan santri-santri, harus mengawasi santri-santri gitu. Tapi jadi kalau mau dibilang sibuk ya sibuk, tapi kita sudah terbiasa dengan kegiatan kayak gitu. Kan biasanya kalau OSIS kalian di sini paling biasanya ngatur-ngatur kegiatan aja gitu kan ya. Nah, kalau di sana itu kita tuh hampir setiap waktu itu kayak harus ngurusin santri-santri gitu loh. Pasti banget sih banyak pengalamannya Kak. Nah, ya banget. Kalau boleh tahu, ini ada acara apa? Kesini? Ya, ke SMP. Ke SMP itu terutama. Kita kesini buat acara sosialisasi PBDB dan juga menjalin tali silaturahmi. Bener banget. Jadi kalau kita mau collab antara OSIS dari SMA Integral Lukman Al-Hakim sama OSIS SMP Temu Tirana bisa banget ya, bisa banget dong. Iya. Nah, kita berenang ke sana. Iya boleh. Kamu berenang bareng di sana juga boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, kalau misalnya nih ada kan nanti setelah ini ya kita tuh ada materi unggulan apa aja sih di sana Kak? Materi unggulan itu kayak pelajarannya gitu ya? Iya, kalau yang pokoknya kayak terdepan gitu loh, maksudnya kalau di Mutiara Rahma ini kan Quran dan sains. Jadi kalau kita tuh mengedepankan Quran, dan kalau yang sainsnya itu kita belajar ilmu astronomi atau falak gitu Kak. Jadi kita kayak mencari hilal atau gerhana bulan atau gerhana matahari gitu. Oh iya ya. Kalau di sekolah kita itu yang paling ditonjolkan gitu ya, yang paling khas di sekolah kita itu diniyahnya, diniyah bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi di sekolah kita itu paling mementingkan itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, buat di kampus kita kita itu punya program tiap hari Selasa itu wajib berbahasa Inggris gitu. Jadi seluruh santri itu harus pakai bahasa Inggris gitu dalam seharian. Jadi emang buat melatih bahasa Inggris kita kan gitu. Kalau misalnya nggak pakai bahasa Inggris tuh ada hukumannya nggak Kak?
Nah, biasanya ada, dan juga bahasa Arab itu ada. Jadi kalau di asrama itu kita juga ada beberapa bahasa yang diwajibkan, kayak kata-kata, kalimat yang diwajibkan gitu. Iya, kosakata gitu. Nah, kalau misalnya orang ada santri yang nggak berlugoh, nggak berbahasa bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu dia ada hukumannya, ada iqobnya gitu biasanya. Seperti itu. Ya. Terus nih Kak, kalau misalnya kalau start untuk pembelajaran itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak? Kita itu mulai belajar, awalnya kan kita opening dulu ya, opening di musola, kayak Dari jam 7 ya? ya pesan-pesan dari guru, terus kita juga berdoa untuk memulai belajar bareng-bareng, sama murojaah hafalan. Iya. Habis opening itu kita kembali ke kelas masing-masing. Pelajaran itu dimulai dari jam 7.15. Ya, jam 7.15 sampai pulangnya itu 2.30 yang biasanya. Nah, ini Kak, kan Kakak kan punya event ya setiap tahunan. Iya. Nah, tadi saya lihat dari sosialisasinya itu eventnya kayak camping ya, field trip gitu ya, benar. Betul. Nah, kalau di SMP Ilmu Mutiara Rahma juga ada Kak. Dalam setiap tahun itu kita tuh kadang camping di SMK 5 gitu Kak. Jadi kita juga menelaah dari ilmu falak gitu. Kadang juga kita tuh saling berkolaborasi Kak sama SMK 5 gitu. Jadi kita bisa sama-sama dong gitu. Boleh. Kalau misalnya sama sekolah kita kan, kalau misalnya mau camping bareng tuh, bisa banget, boleh banget. Sekolah kita juga buka mabit. Oh iya, ini yang informasi baru. Jadi nanti ada judulnya itu One Day Santri gitu. Jadi kita ngundang tamu dari luar, siapapun, anak SMP atau anak SD, buat nyobain sehari jadi santri di Lukman Al-Hakim. Iya. Nah, untuk sahabat-sahabat Spantara yang mau juga ikut join ataupun orang-orang yang lain ingin join, boleh nih sama kita, sama tanya-tanya juga nih sama kakak-kakak ini ya, Kak Ara dan Kak Rara nih. Kita bisa konsul juga nih ya. Nah, kemudian juga ya, kalau misalnya apa lagi ya Kak? Kalau misalnya nih kita buat kayak keputrian, keputrian gitu, gimana tuh? Kalau kita biasanya setiap Jumat itu pasti ada waktu keputriannya. Jadi kelas 7, 8, 9 kadang dikumpulin satu ruangan, kadang pisah-pisah, terus membahas kayak ya keputrian gitu lah, kayak kultum gitu ya. Iya benar. Kita ada biasanya itu masuk ke dalam program diniyah kita. Jadi kadang di tiap kelas itu kita malah tiap siswanya itu, tiap santrinya itu harus nyiapin materi kultum, terus disampaikan di seluruh santri di musola. Itu biasanya dilakukan setelah zikir sholat gitu. Tapi kalau buat kultum rutinnya sih biasanya itu kita ada kajian Jumat, sore Jumat, iya. Tapi itu kita datangkan ustadz dari luar. Itu seru banget ya kan ya Kak. Nanti kita boleh nih, kalau misalnya ada yang mau masuk SMA Integral Lukman Hakim, boleh nih kita masuk nih, kita konsul dulu nih, kita tanya-tanya dulu persyaratannya apa aja sih, mungkin ya bisa ngaji Kak atau memang gimana gitu Kak. Iya, atau siapa tahu ada tesnya juga. Benar. Ya, kalau tes itu ya pasti wajib ya. Tapi untuk yang wajib ngaji itu enggak juga kok, soalnya temen kita ada yang dari benar-benar belum bisa ngaji, terus sekarang bisa alhamdulillah ngaji. Pelan-pelan ya diajarkan sama ustazahnya. yang paling tesnya itu cuma tes kemampuan udah sampai mana. Jadi nanti kalau misalnya udah masuk ke pondok bisa diajarkan sesuai kemampuannya gitu. Dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan. Kalau SMA dan SMP itu memang beda ya lokasinya? Sama dia satu lingkungan, cuma beda gedung aja gitu. Tapi gedung ini gedung sekolahnya aja. Kalau gedung asrama itu tetap satu, iya. Tapi beda kamarnya, kayak SMA aja, SMP aja. Kalau SD-nya gitu Kak, beda kan? Oh iya, SD-nya beda lokasi lagi. Iya, SD-nya ada di Karangbugis. Kalau SMP SMA di Kampung Timur. Kakak kalau misalnya mau nanya tentang sekolah kami juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa banget. Iya, tanyain nggak sama kami. Di Mutiara Rahma ya. Kan sekarang Mutiara Rahma
Dulu tuh banyak banget sih ya perubahan di sini. Iya. Terus menurut saya tuh Mutiara Lama paling mencolok itu tentang ininya deh, pelajaran tahfiznya Al-Qur'annya. Iya. Kan kalian ada yang apa sih namanya program terjemahan tahfiz ya Umi sampai KBK itu. Itu gimana sih maksudnya, gimana programnya? Nah, kalau kita kan pertama kan program dari metode Umi itu kan Kak, dari awal itu jilid, kemudian guru tajwid, kemudian terjemahan, lalu KBK. Dan alhamdulillah saya dan Kak Agatha ini sudah KBK Kak. Masya Allah. Gitu. Kalau kakaknya gimana? Kalau pembelajaran kayak ngaji gitu, kira-kira pakai metode apakah yang buat efektif gitu? Nah, kalau di sekolah kita itu biasanya di asrama itu kita cuma fokusnya buat menghafal Al-Qur'an. Jadi kita fokusnya itu buat nambah hafalan. Tapi kita juga ada belajar tentang bahasa Arab itu di waktu sekolah, di waktu pembelajaran bahasa Arab. Kita juga belajar mau sorof. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Nggak berat dong, pasti seru ya. Iya, seru-seru aja kok. Seru, lumayan Pak. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu gitu biasanya kegiatannya apa? Kan nggak ada pelajaran gitu. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad biasanya kan nggak ada pelajaran. Tuh biasanya ngapain? Kalau Sabtu itu kita kadang itu ya ekskulnya. Jadi seling yang pekan pertama itu ekskul wajib, pekan kedua ekskul pilihan. Tapi kalau kosong biasanya kita pakai itu buat bersantai. Terus kalau ada yang mau berenang juga bisa berenang. Iya, jadi emang lebih ke kegiatan pribadi gitu sih kalau udah hari libur. Tuh. Biasanya juga ada kerja bakti Ahad. Iya, kerja bakti. Tiap minggu. Kalau Karara kan ini ya, kita lihat ini kan Karara pakai selempang. Iya. Jadi itu bahasa ya Kak. Gimana Kak cara untuk kayak terpilih jadi duta bahasa gitu, gimana sih caranya kayak ya yang pasti bisa bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Ya, kita pakai bahasa Inggris aja dulu. Suka apa-apa. Enggak sih ya, saya waktu itu juga terpilih. Ya, terpilih jadi duta di kelas 12 ya, jadi duta bahasa. Terus sebenarnya nggak ada syarat-syarat yang benar-benar harus dilakuin sih. Iya, yang penting dilihat dari kemampuannya dia, skill bahasa Inggrisnya kan emang dia ini bagus banget gitu loh. Jadi langsung terpilih aja gitu jadi duta. Kalau tadi kan program duta itu kan Kak, biasanya itu prokernya itu 1 tahun ya kalau nggak salah. Kira-kira ngapain aja tuh Kak kalau prokernya itu? Kalau di sekolah kita ini yang duta ini punya tugas buat memastikan teman-teman siswa-siswa santri lain ini menggunakan bahasa Inggris. Terus kita juga ngadain program buat penambahan vocabs tiap tiap Selasa. Ya, Selasa kan. Dua kali sepekan ya? Iya. Itu buat nambahin vocabs. Terus misalnya kalau ada acara-acara nggak pergi keluar gini, itu beberapa duta bakal dipilih juga buat mempromosikan sekolah juga. Seperti itu. Ini kan nggak ada yang mau ditanya apalagi. Kan tadi kita udah tanya banyak ya, jadi kan kita tuh penasaran kakak-kakak tuh mau nanya apa sih, pasti udah terlintas di benaknya gitu. Mungkin kalau saya kan sudah sering ya ngeliat Mutiara Rahma. Kalau saya coba bisa Rara ada penasaran apa? Saya tuh penasaran banget sih sama astronomi. Kalian di astronomi tuh belajar apa aja sih? Belajar banyak banget tentang kayak angkasa gitu ya. Terus sebentar lagi kita juga mau camping. Kita mau camping. Iya, kita mau camping. Hari Jumat ini. Iya. Kalau kakak-kakak mau ikut juga nggak apa-apa, boleh. Boleh kita boleh keluar. Refreshing. SMK lah. Di situ ya. Biasanya kalau misalnya kita camping tuh pasti ada gerhana gitu. Kalau misalnya kita gerhana pasti camping. Cuman nggak selalu kan, ini event tahunan. Bagus. Kalau kita kemarin campingnya sudah selesai, baru aja selesai kemarin itu. Masa habis camping kita ada camping lagi? Iya. Iya ya,
sih ya. Sekarang kita sudah harus fokus sama persiapan buat ujian, karena kita bentar lagi sudah mulai kelas 12 kan. Iya. Terus kita mulai harus makin fokus buat belajar buat masuk perguruan tinggi. Insya Allah. Nah, kakak cita-citanya mau jadi apa? Iya, aku juga mau nanya itu. nanti kita tanya balik mereka ya. Ya. Kalau saya sendiri, insya Allah cita-cita saya itu pengen sih jadi guru, melanjutkan yang di sini. Guru fikih kak? Gurunya guru apa ya? Guru apa aja boleh, yang penting Guru apa aja boleh, iya, yang penting berkah. Kalau Kak Rara gimana? Sebenarnya banyak sih cita-cita saya ini. Iya, jangan Pilot. Pertama tuh apa yang paling ingin saya kukuhkan lagi tuh ilustrator. Jadi hobi saya kan menggambar. Keren dong. Ya, jadi waktu itu kan pernah ada workshop ya di ITK. Terus alhamdulillah saya kepilih buat ikut. Jadi ya punya ilmu lah buat melanjutin apa hobi saya menggambar. Jadi bisa disalurkan kayak misalnya nanti habis lulus itu bisa bikin film, game. Boleh nih nanti kalau misalnya kita ada tugas proyek film, kita panggil Kak. Iya, betul. Jago ilustrator. Nah, kalau kalian tuh cita-citanya apa nih? Apa ya? Cita-citaku juga banyak kayak Kak Rara, cuman yang paling aku pingin tuh jadi dokter, dokter anak. Masya Allah, paling pengen banget. Nah, kalau kamu sendiri apa nih? Banyak sih juga. Iya, banyak. Ada dua sih. Antara guru sama tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan tuh pengen jadi perawat sih kak. Tapi aku dokternya, dia perawatnya. Mantap banget ya. Ya. Balikin. Kayak gitu ternyata. Mungkin cukup sekian podcast yang kita bisa obrolin hari ini. Dan sampai ketemu lagi sobat-sobat Spamtara yang menunggu video kreativitas kami. Mungkin cukup sekian, saya izin pamit undur diri dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana sih kameranya? Ada 3.